Belakangan ini sedang viral di tengah masyarakat film yang berasal dari sebuah tweet yang ditulis oleh akun Twitter Simple Plan. Kemudian kisah ini dijadikan novel dan diadaptasi ke layar lebar. Ya benar, yaitu KKN di Desa Penari. Salah satu ikon dari kisah horor legendaris di tanah Jawa itu yaitu sosok Badara Wuhi, yang merupakan siluman penunggu desa yang diduga berada di kawasan desa KKN tersebut. Lantas, siapakah sebenarnya sosok makhluk gaib Badara Wuhi tersebut? Untuk menjawab rasa penasaran, berikut ulasan mengenai sosok Badara Wuhi. Sebelum mengenal sosok Badara Wuhi, perlu Anda ketahui terlebih dahulu, seorang wanita sakti bernama Ratna Nareh yang menjadi pemantik dari keberadaan sang siluman. Ratna Nareh adalah seorang kesatria wanita di zaman Raja Airlangga berkuasa yang melarikan diri usai penaklukan Mpu Barada atas wilayah kerajaannya. Ratna Nareh ini hidup mengembara dengan membawa alat musik tradisional, yaitu lontar, yang selalu membuat dirinya menjadi sakti. Dia memiliki ilmu kanuragan dan kanujiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukkan para pemimpin jin dan makhluk halus yang berada di hutan-hutan yang dilaluinya. Bahkan karena dari lontar tersebut pula, Ratna Nareh mendapat anugerah awet muda. Sampai singkat cerita, Ratna Nareh yang merupakan seorang penari ini mendapat tawaran berkunjung ke suatu desa. Dia dibujuk oleh seorang lurah desa tersebut yang merupakan seorang pria cabul yang ingin bisa meniduri dirinya dengan alibi menawarkan tempat tinggal. Karena hidupnya mengembara, Ratna Nareh pun menerima tawaran untuk menetap di desa tersebut. Lalu malam hari lurah dan pengawalnya mencoba untuk melancarkan misi memuaskan hasrat mereka. Namun karena kesaktian Ratna Nareh, belum saja sampai menyentuh mereka sudah terpental, bahkan sampai mati terbunuh. Pasca kematian sang lurah, Ratna Nareh pun diangkat menjadi pemimpin desa tersebut. Dan menariknya, desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam air atau sendang yang konon dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul, Rantu Pantai Selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan Laut Utara Jawa apabila berkunjung. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang tersebut dijaga oleh beberapa panglima dan kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian sendang tersebut. Kemudian ada hal unik di desa tersebut. Penduduknya dilarang dan berpantang untuk melakukan tarian-tarian yang diiringi oleh gamelan untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Ratna Nareh yang merasa dirinya sakti mandraguna lantas diliputi kesombongan. Dia sengaja melanggar pantangan adat tersebut, bahkan menantang semua penghuni alas atau hutan daha, termasuk juga para makhluk halus penghuni kolam Nyi Roro Kidul. Ratna Nareh dengan sengaja menari menggunakan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar dan sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu. Dan karena merasa tertantang, akhirnya para makhluk gaib pun berdatangan dan menyerang Ratna Nareh serta penduduk desa yang tak berdosa hingga musnah. Menariknya, setelah membantai Ratna Nareh dan penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki seorang penari di desa tersebut tak mau keluar, hingga akhirnya jasad tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Karena melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus namun malah memilih menjadi manusia,
Penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan diusir dari pantai selatan. Dan jadilah sang penjaga tersebut yakni setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang itu yang tak punya tempat tinggal mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga akhirnya ia merasa nyaman dan memilih menetap di desa yang menjadi lokasi KKN tersebut. Wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia sungguhan yang menggunakan atribut berbau pantai selatan, yakni memakai kebaya dan selendang berwarna hijau. Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda, terutama pada kaum laki-laki, dan bisa beranak pinak jika ada laki-laki yang menyentuhnya. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan bentuk setengah badannya atas manusia dan bawahnya menjadi ular. Dan sang siluman inilah yang disebut Badara Wuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia menetap.